Selamat pagi pemirsa Lintas Utara. Kembali hari ini di bulan yang baru. Semangat untuk kita semua. Tanggal 1 Februari hari ini. Semoga di bulan ini kita mendapat keberkahan semua, dan sukacita menjadi bagian kita. Kembali dengan saya Roni Serang di podcast Belak-Belakan Lintas Utara. Kali ini kita membahas tema yang berbeda dari beberapa hari sebelum kita membahas tema Tuluda. Kali ini kita menyeberang dulu sedikit ke tema politik. Tema kita hari ini eksistensi pemuda Nusa Utara dalam politik sulut. Nah, untuk membahas hal ini saya menghadirkan narasumber jauh-jauh. Tidak dari Sangihe tapi dari Kota Manado. Tokoh Nusa Utara yang tetap eksis sampai saat ini di perpolitikan maupun di dunia sosial maupun dunia aktivis. Beliau adalah Bapak Abita Kalimingan, sarjana sosial. Selamat pagi, Abah. Pagi. Nah, Abah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kalau ada yang belum kenal, sota lalu itu. Orang Sangir kalau nggak kenal beliau, berarti dipertanyakan di BK Sangiran ini. Beliau ini tokoh Nusa Utara yang sampai saat ini seperti yang saya katakan tadi masih eksis bagi dunia politik, di Sulut, dunia sosial, dunia aktivis. Beliau tetap ambil bagian, apalagi kalau berurusan dengan advokasi terhadap warga Nusa Utara di Kota Manado. Nah, ini adalah beliau, anggota DPR Provinsi Sulawesi Utara periode 2004-2009 ya. Ya. Jadi sudah tidak diragukan lagi, saat ini beliau ketua Basnas Sulut. Basnas Sulut. Jadi tokoh Muslim, tokoh Sangihe yang bagi kita salah satu tokoh yang komplit di Sulawesi Utara dari Nusa Utara yang harus kita sokong bersama. Jadi Mbak, kita hari ini bahas yang berbeda dari beberapa hari lalu. Ya. Kita bahas tentang eksistensi pemuda Nusa Utara lebih khusus dalam perpolitikan. Bagaimana Abah melihat sebagai seorang tokoh Nusa Utara yang tetap eksis sampai hari ini terkait eksistensi Torampe pemuda Nusa Utara di Sulut, Pak, dalam perpolitikan? Kalau beberapa hari ini kita melihat kan agak sepi kita orang-orang Nusa Utara dalam ambil bagian dalam dunia politik di Sulut, Pak, khususnya pemuda. Ya, terima kasih. Pertama saya ucapkan selamat pagi untuk anak Sengkatau Tampungang Lawo. Ya. Jadi kita politisi Sulut yang berdinamika di Provinsi Sulawesi Utara, saya kira tidak sedikit. Bahkan hari ini kalau dilihat top di politik formal Sulawesi Utara itu orang dari Nusa Utara. Pak Dr. Andi Silangen sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Yang berikut, kan sebenarnya politik formal itu selalu memberikan ruang yang sama karena dia telah diatur lewat proses dapil. Mungkin yang relevan orang bicara sekarang ini adalah politik yang dimaksud itu politik praktis non formal, panggung belakang. Nah, ini yang saya mau bilang, ternyata salah satu potensi kita orang Sangir, itu saya secara berbisik, saya bilang ke Pak Wagub, orang Sangir ini pintar-pintar, DP otak besar, kemudian DP makanan ikan, protein. Dan saya kira eksistensi kita itu, orang Sangir yang ada di Sulawesi Utara itu cukup bagus dan sangat diapresiasi oleh berbagai saudara-saudara kita dari lintas suku yang ada di Sulawesi Utara. Terutama tentu Minahasa hari ini yang determinasinya lebih menonjol yang kita lihat di politik, ekonomi maupun pemerintahan. Tapi kita tuh cukup dihitung. Nah, ini yang saya mau bilang kepada teman-teman orang Sangir. Dan yang kedua, memang kita ini kan punya budaya yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang mungkin ini sedikit menghambat orang percaturan politik ya.
Yang non formal ya, karena formal saya bilang sudah dijata betul, itu. betul. Itu budaya tatengkang, ya. Karena Toran juga punya kearifan lokal, misalnya ya kang ganting kurang dan sebagainya. Ini yang sebenarnya pemuda juga rasa begitu mau lewat Pak orang-orang tua, rasa kerene. Matengkang toh. Nah, beda dengan teman-teman Minahasa, ya, bukan berarti bahwa mereka tidak ada perasaan itu, cuman memang dari awal kan tidak ada sejarah kerajaan. Kita ini kan kerajaan, jadi budaya paternalistik itu cukup melekat. Itu sebenarnya yang menjadi penghambat. Nah, saya pikir sebagai orang tua hari ini, saya kan sudah termasuk golongan yang tua tapi jiwa muda. Merasa tua? Bukan, dengar dulu. Dengar dulu. Tua tapi jiwa muda. Karena apa? Jiwa muda, tua jiwa muda. Tua artinya umur. Yang unipenayan yang ini 56 tahun. Itu usia matang. Tapi kalau kejiwaan tetap ya. Nah, kalau dibanding dengan misalnya ada teman-teman lainnya itu, misalnya Aji Sianis, kita masih lebih semangat, jiwa ya. Dapat lihat. Nah, ini yang saya maksud sebagai tokoh-tokoh yang maksudnya saya kan udah masuk di senior hari ini misalnya, itu harus memberikan ruang apresiasi karena jangan sampai tatengkang ini jadi penghalang bagi kita. Itu mungkin yang saya maksud tadi, Abah. Yang Abah sudah sampaikan salah satu kearifan lokal kita masalah tatengkang ini. Nah, ini bukan budaya kita sebenarnya, cuman karena terus menerus dipraktekkan. Ada orang yang ketika sudah senior seperti Abah sudah eksis di entah ragu-ragu atau memang tidak memberi ruang bagi anak-anak muda untuk berkarya di dunia politik maupun di panggung belakang tadi. Jadi ada keengganan juga dari anak-anak muda untuk melampaui karena persoalan kearifan lokal tadi. Nah, itu yang saya bilang, memang penghalang itu yang harus orang pahami oleh anak muda dan orang tua, terutama kesadaran orang tua. Karena kalau saya kan pernah memasuki masa itu sebagai orang muda, tapi pada usia itu saya 29 tahun memimpin partai dan kemudian menjadi salah satu wakil ketua, bahkan terakhir mengkudeta dan menjadi ketua PPD sama dengan KPU hari ini. Nah, mungkin karena saya besar di lingkungan yang pergerakan heterogen dan pergerakan, jadi perasaan itu bisa saya kelola. Saya termasuk menghormati orang-orang tua, tapi tidak kemudian menghambat saya untuk mengeksplor potensi. Nah, mungkin sifat yang moderat seperti ini yang harus dimiliki oleh orang tua dan anak-anak muda. Jadi anak-anak muda juga jangan begitu. Jadi juga dibutuhkan kebesaran hati orang tua untuk membimbing ini, dalam terlebih khusus memberi ruang ini. Harus. Kalau memberi ruang, saya kira itu tadi. Saya pernah mengalami dulu kan ada tokoh-tokoh tua kayak Hengki Baramuli, kemudian mereka mengapresiasi dan memberikan ruang bagi saya untuk kemudian berkiprah. Saya tidak merasa ada penghalang itu. Nah, yang paling itu adalah ketiga yang memiliki orang, anak-anak muda kemudian merasa. Nah, itu yang harus orang mesti keluar dari situ, karena menilai seseorang itu tidak beradab, tidak kemudian karena dia mampu mengungkapkan hal-hal yang berbeda di depan-depan senior. Menurut saya orang itu jadi kuat kalau dia sering di-challenge, dia sering ditantang dengan ide, pendapat dia, begitu. Jadi diskursusnya terus berlanjut. Ya, mesti. Apalagi kan kalau kita lihat ya, misalnya di bidang budaya ada Prof. Ulain, ya. Itu tokoh-tokoh yang coba lihat cara bersikap terhadap orang muda kan. Nah, senior-senior memang. Jadi mesti ada, menurut saya ini begini, kearifan orang tua dan semangat anak muda ini harus bertemu. Sebab kalau semangat orang muda yang harusnya semangat kemudian jadi arif, dan orang tua yang kemudian harus arif kemudian jadi bersemangat, nah ini kebalik menurut saya. Jadi dua-dua ini harus disatukan. Jadi kira-kira model saya lah. Iya, betul. Supaya tetap eksis dong. Jadi pemirsa Lintas Utara, saya informasikan Abah Abid ini sekarang begitu torampangnya biasa, Abah Abid ya. Beliau adalah satu-satunya calon DPD dari asal Sulawesi Utara, dari Perdaran Nusa Utara ya. Jadi mari kita melihat eksistensi ini, anak-anak muda terlebih khusus, kita bisa meneladani ini. Jadi menurut Abah Abid ini,
kalau kearifan lokal kita selama ini ya Kang Ganti Gauran dianggap sebagai penghalang, maka muda dan tua ini harus bertemu. Ya. Harus banyak diskusi terkait ini. Banyak diskusi. Supaya ketokohan Nusa Utara itu tetap berkesinambungan. Ya, dan dia punya generasi. Ada generasi itu tetap terjaga. Ya. Nah, sampai saat ini tidak mudah tetap eksis di perpolitikan Sulut yang penuh dinamika ini. Orang-orang Nusa Utara ini Abid ini. Di Abah Abid ini tetap eksis. Saat ini juga beliau adalah anggota komite Pak ya, Bang Sulut ya. Ya, komite audit, tapi saya sudah check out. Sekarang ini dipercayakan jadi komisaris di Prisma Dana. Luar biasa beliau ini, saya sendiri ya harus Ketua kagum. PSSI Kota Manado. Ketua Askot, Askot PSSI Manado, orang Nusa Utara. Ya. Jadi luar biasa. Apa pesan untuk orang anak muda bagaimana yang sudah terjun, bahkan baru memulai terjun ketika menjelang 2024 di politik praktis? Ya, pertama sebagai pengalaman seorang politisi. Ya, pertama saya sudah clear ya, orang Sangir itu potensinya sangat luar biasa. Tinggal kan mengeksplor ini. Nah, menghadapi 2024, menurut saya memang saya tidak ingin mengajak teman-teman atau mangana usembau sengkatau ya. Untuk terjebak pada politik identitas tidak. Tapi Toran juga tidak bisa lepas bahwa Toran ini terlahir dengan takdir menjadi orang Sangir. Itu takdir dari Yang Maha Kuasa, karena itu Toran harus syukuri. Menjadi seorang takalamingan ini kan tidak kemudian direkayasa oleh manusia, memang Tuhan yang. Nah, pada titik itu sebenarnya menurut saya orang Sangir harus berkolaborasi. Nah, misalnya kita tidak kasih contoh karena sudah diungkap. Saya ini kan tahun ini anak-anak anak-anak orang Sangir yang terlibat dalam misalnya event DPD yang akan datang tahun 2024. Itu kan cuma Abah sendiri memang. Ya, saya bilang ini kan cuma 11 calon, biasa lebih banyak dari itu. Biasa banyak. Kemarin kalau tidak salah itu pengaruh karena syaratnya lebih ketat lagi atau memang minat orang calon DPD yang saya tidak tahu, mungkin begini. Yang pertama memang karena regulasi aturan main untuk pencalonan ini juga kan buru-buru ditetapkan, mungkin karena orang mengalami pandemi dan sebagainya. Satu itu. Yang kedua boleh jadi karena isu tentang siapa calon-calon DPD itu jauh-jauh hari kan sudah muncul, sehingga orang berpikir. Karena kalau kita lihat DPD ini kan agak berbeda cara rekrutmennya, walaupun itu secara demokratis dengan DPR. Karena DPR baru dia tahapannya agak tersendiri, maksudnya dulu. Ya. Jadi memang ada proses-proses itu. Sebenarnya itu yang sehingga tinggal 11. Nah, saya sudah bilang ke teman-teman, sebenarnya bukan cuma 11, 12. Jadi saya petakan, Bolmong ada 3, Minahasa ada 6, Manado ada 2. Toh? Manado ada 2, siapa itu? Ya saya salah satunya. Baru 1 Nusa Utara, siapa itu? Saya lagi. Kan? Jadi maksud saya, inilah kesempatan ya, mudah-mudahan. Jadi saya lihat kepada anak muda, saya himbau untuk anak muda Nusa Utara, jangan apatis dan jangan kemudian menghindar atau apolitis. Orang harus terlibat karena orang soal politis ini apa yang terjadi pas orang sampai dalam rumah, misalnya susu anak, orang sampai sekolah apa semua itu karena keputusan politik. Jadi orang harus terlibat dengan ini sehingga orang perlu wakil, ya. Apalagi orang di daerah perbatasan, saya itu sebenarnya kan ini isu tentang beranda terdepan, isu tentang pembangunan kawasan terluar Indonesia, memoles wajah cantik Indonesia itu dari daerah terluar. Saya lihat beberapa waktu terakhir ini sejak digagas itu tahun 2015 kalau tidak salah oleh Pak Jokowi, belum terwujud dalam. Nah, ini kan kita perlu orang untuk menyuarakan. Nah, salah satu kerja senator menurut saya adalah itu. Dia harus tahu tentang prioritas yang diperjuangkan daerahnya, termasuk daerah Nusa Utara, dan itu harus dia perjuangkan. Kemana dia bawa itu? Mudah-mudahan saya bukan orang yang terlalu awam soal itu. Saya tahu kemana harus membawa itu. Itu kira-kira. Jadi ini kesempatan memang. Saya juga bukan orang yang primordialis sih sebenarnya. Tetapi memang seperti yang Abah katakan tadi, kita butuh namanya torampe perwakilan dalam hal politik. Kita tidak perlu, tidak boleh apatis dalam hal ini. Ya kita harus butuh
kita tidak mengeneralisasi yang teman-teman atau saudara-saudara kita yang sudah duluan jadi senator dan sebagainya. Tetapi apa yang menjadi kebutuhan kita secara kedaerahan di sini jarang dibawa ke sana karena kita tidak punya perwakilan. Nah, ini salah satu juga bukan persoalan tetapi yang sudah terjadi di komunitas kita yang di luar. Ketika ada orang-orang yang tersebut begitu memaju, kadang kita kurang bersatu sih. Apa gimana sebenarnya? Pengaruhnya sih pengaruh karena memang adanya ya politik praktis ini yang dengan dinamikanya ya kita tahulah kan, dengan adanya suara terbanyak atau apapun ini bisa melahirkan namanya pragmatisme dan sebagainya. Atau ya, saya termasuk orang yang tidak terlalu percaya bahwa satu-satunya untuk menang itu karena banyak uang. Karena hasil penelitian yang paling mutakhir itu bahwa orang memilih orang itu ada 9 logikanya. Salah satu adalah logika etnik. Saya bangga menjadi orang Sangir karena orang Sangir itu sulit sekali untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan pilihan hatinya. Ya, cenderung dinamika politik orang Sangir itu halus, diam, kemudian nanti pada saatnya dia akan. Dan sebenarnya rekam tentang pilihan politik orang Sangir itu sudah ada. Orang kan ada Tompe Wau dulu, Arianti Baramuli, itu 2 kali dia mengikuti kompetisi DPD itu menang. Saya kira itu salah satu logika, momentum historis kita punya itu. Bahwa hari ini memang ada kelihatan begitu, menurut saya tidak di DPD. Karena ada pembelahan oleh partai politik. Dan itu normal memang karena partai politik dia 8 ya paling ada 8 pikiran. Belum lagi derivatnya misalnya ada banyak calon di situ. Jadi satu yang saya ini orang Sangir, saya kan orang Sangir. Betul. Jadi maka kejujuran saya bisa pertaruhkan integritas saya karena saya terlahir dan dididik dengan nilai-nilai itu. Orang Sangir kan susah dia mau katakan A kalau di hati B. Nah, dan itu saya lakukan. Jadi saya percaya bahwa orang Sangir itu punya hal seperti itu. Yang membuat berbeda itu karena pilihan politik yang pada tingkat partai-partai politik praktis. Ini kan DPD. Betul. DPD ini sekarang memang satu-satunya beliau. Jadi kita tidak lagi ada alasan bahwa kita misalnya tidak ada pilihan. Ide partainya seperti ini. Tidak ada. Sekarang ini kan independen, ceritanya kan seperti itu. Jadi ada perwakilan atau tidak kita di senator di parlemen nanti tergantung kita. Tetapi menuju ke sana sekarang sementara ada Abid. Nah, kita berharap kita sebagai orang Nusa Utara beranda terdepan jangan sampai selama ini beranda terdepan ini hanya dijadikan komoditi. Politisi untuk untuk apa yang menjadi keinginan mereka tersampaikan. Saya begini, sebenarnya itu secara keputusan presiden kan sudah ada. Tinggal bagaimana orang itu yang mendrive itu kan nggak ada kita. Tidak ada. Makanya kita butuh orang-orang. Nah, kebetulan hari ini misalnya ini jadi tidak enak karena subjektif terhadap saya. Bagus makanya bagus yang bicara ini. Makanya saya dari tadi sampaikan bahwa ini kesempatan kita, momen kita. Dalam dunia politik itu persoalan momen, persoalan kesempatan. Bisa saja kesempatan ini tidak akan ada lagi untuk kita kan. Nah, dari Arianti Baramuli ketika ke dia DPD kan putus jauh Pak ini. Memang kan ada yang etnis kita di DPD di senator. Nah, di 2024 ini baru ada lagi Abid. Nah, jangan sampai kesempatan yang baik ini kita sia-siakan. Saya percaya seorang Abid Takalemingan dengan integritasnya, dengan etis sebagai orang Sangir yang kita tahu orang Sangir memang jujur-jujur, baru pekerja keras. Nah, ketika dia sudah berkata ini saya akan memperjuangkan tapi daerah, tentu itu jadi beban moral bagi seorang Abid Takalemingan. Nah, itu kembali kepada kita orang Nusa Utara. Yang jelas satu-satunya orang Manado, orang Nusa Utara Abah Abid ini yang calon DPD di tahun 2020. Belum ada calon lain.
Nah, sekali lagi saya menghimbau kepada kita semua, saya tidak mengajak tapi menghimbau. Bukan belum ada, sudah tertutup untuk ada. Ya. Karena tahapannya sudah dimulai. Mungkin 2029 belum tentu juga ada ketika dia dibuka. Oh, iya. Belum tentu. Ya. Jadi karena yang tadi saya sampaikan, ini realita untuk kita semua bahwa kali ini kita harus punya perwakilan di senator. Ya. Ya, terima kasih ya Pak. Saya memang mengagumi nih salah satu sosok ini, teman-teman. DP eksistensi. Ada yang WA ke kita ketika saya mengirim player ini, kenapa nggak si A, nggak si B? Ya. Harus Abid Takalemingan. Saya jawab ya, yang menurut saya saat ini yang eksis di dunia perpolitikan yang penuh dinamika ini ya Abid Takalemingan. Nggak pernah tenggelam ini abah ini tuh selalu timbul ketika dia di sini muncul di sana. Nah, politik itu kan begini definisi. Politik definisi itu kan mesti gali terus bagaimana mencapai kekuasaan melalui tangan-tangan orang lain. Kalau lihat perhatikan unsurnya, pertama DP ujung mencapai kekuasaan. Nah, karena itu orang harus jadi pemenang atau bersama pemenang. Itu yang membuat kenapa eksis? Ya orang bodoh dong kalau bersama orang kalah. Karena politik itu definisinya bagaimana mencapai tujuan. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi ini, itu di Keliha ini mesti dipelajari anak-anak muda. Ya tokoh NU di sini anak-anak muda NU ya harus belajar tentang ini. Bagaimana yang ini sekarang Tondo bicara senior, sekarang yang lebih muda lagi, Pak. Siap. Nah, bagaimana yang eksistensi itu orang yang di tataran yang pemuda memang yang memang ini yang baik di dunia politik maupun di organisasi pergerakan maupun organisasi pemuda. Baik. Memang itu tadi saya pikir memang orang harus dorong terus dan tidak boleh ada keterputusan generasi. Misalnya dari kalau orang bicara yang tadi kan itu cukup panjang. Apalagi kalau kita tidak mendrive anak-anak muda mulai sekarang. Angka kependudukan itu sebenarnya pemilih yang usia kolonial ini tinggal kurang lebih 13%. Anak muda. Dan itu anak muda itu ada pemilih baru di Kota Manado misalnya, kita tidak tahu di Sangir sini, tapi hampir rata-rata biasa begitu. Mungkin Manado karena banyak orang masuk karena upah minimum, tapi kalau di sini pasti lebih tinggi dari itu, sekitar 30%. Nah, kalau ini kita tidak cerahkan mereka, kalau mereka apatis terhadap politik, ini sangat berbahaya. Padahal politik itu adalah sesuatu yang menduduki puncak piramida dari segala segala peradaban. Ya, ini yang saya mau kasih tahu. Karena itu anak-anak muda jangan semua juga di politik, tapi mesti ada kader-kader yang betul-betul terjun dan dia harus terlibat dengan dinamika gerakan itu sendiri. Yang kedua, ini kan era digital ini kadang-kadang orang diperhadapkan dengan orang-orang muda yang muncul secara instan. Iya, betul. Ya, mereka ada top di dunia maya, tapi ketika berhadapan dengan realita lapangan itu kocar-kacir gitu kan, dia tidak punya adaptasi yang kuat dengan realita lapangan. Orang ini kan melalui dulu itu di kader, ada latihan dasar 1, latihan ini yang menurut saya orang harus bikin silabus, dan kita punya tokoh-tokoh yang cukup kuat di bidang pendidikan yang mampu mendrive ini, ya, mendrive ini supaya dibikin ada kaderisasi yang betul-betul kuat. Karena era digitalisasi ini kadang ada orang muncul tiba-tiba, kok dari mana orang ini? Tiba-tiba dia begitu populer, dia elektabilitasnya begitu tinggi, ya. Tapi ketika dia berada dalam forum politik, dia kehilangan arah, karena dia tidak melalui proses-proses itu. Saya kira itu kaderisasi nomor 1 menurut saya. Ya, ini yang menarik, ini memang kita melenceng sedikit, Mbak, terkait politisi yang datang-datang sampai ini. Dengan adanya wacana digulirkan saat ini metode pemilihannya proporsional tertutup, apakah politisi datang-datang sampai ini ada kolerasinya dengan pemilihan metode proporsional terbuka? Nah, karena adanya suara terbanyak ini memungkinkan kita melakukan pragmatisme, sehingga
partai-partai politik dewasa ini tidak lagi pusing dengan pengkaderan. Betul. Tetapi melihat sana cukong, sana banyak duit ambil yo untuk caleg. Betul. Betul. Nah, kita mungkin salah satu orang yang saat ini setuju dengan metode yang akan sementara tertutup. Kenapa saya setuju? Bukan saya tidak menghargai teman-teman yang reformasi lalu, tetapi sudah diberi ruang. Tetapi saat ini ternyata pada prakteknya itu tadi melahirkan pragmatisme dan sebagainya, sehingga melahirkan juga itu politisi yang datang-datang sampai. Betul. Jadi warna anggota dewan kita saat ini ya kita bisa lihat nilai sendiri bagaimana kapasitasnya, kapabilitas, karena tidak dilahirkan dari pengkaderan tadi. Betul. Nah, tetapi yang selama ini ada di ideologi partai itu kayak pengkaderannya lengkap, tidak terpakai karena kalau dia ada cuan kan begitu. Tetapi itu melompat pagar ke sana kamari, itu loncat lah. Yang jelas saya salah satu orang yang setuju dengan proporsional. Udah sepakat kita berdua kan. Begitu kalau pendukung dengan ini, dengan yang didukung biasa sama di memang lebih jalan pikiran tetap begitu. Saya termasuk orang yang kembali ketika wacana itu digaungkan. Memang itu kan sebenarnya reaksi terhadap kegagalan reformasi yang mencoba dengan proporsional terbuka. Nah, proporsional terbuka itu ternyata itu banyak melahirkan kerusakan. Kalau DP raw material, kita mau bilang tambang ini kaki dong pikir tambang di ini, artinya itu. Jadi banyak DP buangan-buangan yang beracun. Misalnya kan terjadinya pragmatisme, kemudian luas ini. Itu luar biasa dampaknya. Kalau tertutup, kemudian partai dengan sendirinya karena terbuka, dia juga malas melakukan pengkaderan. Itu anak-anak juga yang sudah bekerja sekian tahun di partai, dia nggak mau juga karena dia pikir udah apatis lagi. Iya, paling di ujung-ujung juga yang diduduk adalah dari itu. Jadi saya termasuk yang mendukung itu. Kita mesti hukum lagi nih partai supaya dia mendidik kader-kadernya dan mereka menjadi kuat. Kemudian mereka bertarung itu di internal partai. Kalau Anda mau jadi nomor satu, partai akan menyusun kriteria. Misalnya kan bermacam-macam lah kriteria disusun oleh partai. Siapa yang terpilih itu berarti yang terbaik. Sama di Amerika kan begitu. Jadi setidaknya kualitas itu nampak ketika dia jadi anggota dewan, ketika dia duduk. Nah, pemirsa Lintas Utara, bagi kita nih politisi satu ini paripurna untuk kita usung, kita orbitkan beliau sebagai perwakilan kita. Jadi dari kapasitas pemirsa sudah dengar dari tadi, tidak ada yang diragukan dari beliau ini, kan? Gitu. Jadi ini sekali lagi kesempatan kita. Coba menatap 2024. Kriteria atau perspektif seorang Abita Kalimingan tentang pemimpin di Sangihe seperti apa? Saya akan selalu ini, kalau saya tidak sangka Anda akan bertanya ini. Itu pertama. Yang kedua, ini di Sangir ini kan saya bilang ke teman-teman, itu masalah yang paling kuat itu cuma dua. Pertama adalah soal jabatan, yang kedua adalah soal proyek. Kalau ditanya pemimpin seperti apa, pemimpin yang mampu mengeluarkan orang Sangir dari hanya konsentrasi terhadap dua hal. Apa saya perlu elaborasi ini dua hal ini? Perlu. Nah, untuk menghasilkan yang terbaik. Bukan. Saya perlu jelaskan. Misalnya jumlah jabatan yang tersedia di pegawai negeri itu lebih banyak dari pegawai yang siap untuk disitu. Yang kedua, jumlah proyek yang tersedia sedikit itu juga lebih banyak kontraktornya. Nah, biasa yang terjadi yang tidak tertampung, itu yang akan menjadi lawan berikut. Karena itu orang mesti sepakat, jangan itu lagi, karena kalau itu orang agak sulit memilih pemimpin. Tapi orang mesti dorong pemimpin yang hadir itu adalah pemimpin yang mau bikin kontrak politik bahwa dia bisa membuka ruang-ruang baru lain. Kita potong dulu sih, Pak. Bukan kontrak politik membuka ruang-ruang lain. Ruang-ruang baru lain. Kalau masyarakat Sangihe meminta kontrak itu terhadap Aba Abid, kita kan mau ke DPD. Iya kan, kita tanya ini. Ke DPD dulu, ini kan baru ulang pilkada kan terakhir, DPD dulu. Iya, artinya begini. Ke DPD dulu, karena orang kan ada ada ruang yang putus antara Wong Arianti ketika dia maju di Bitung, kan begitu.
Nah, Kita sebenarnya cuma mau panjem Aba. jadi satu Eksistensinya dan DP, betul nggak dia mau ke DPD? saya serius. Nah, Saya serius sekali mau ke Jadi DPD. konsistensi ini yang penting kan? Dan itu bukan berarti bahwa habis DPD saya mau lompat ke sini, enggak. Enggak masalah. Itu kan kontrak biasa itu bisa itu. Nah, Kontrak bukan. itu. Jadi saya mau jelaskan dulu itu. Oh, kan jelaskan. Nah, jangan saya. Siapapun bisa, yang penting buka ruang baru. Jangan Namanya- cuma berkutat di dua tadi ya. jangan sampai dua isu ini lagi akan menjadi persoalan paling serius ketika menjelang 24. 25 kalau tidak salah ya, pemilihan itu. 24. 24 ya, 2024. Sama kan? Ya, Mantap. ya, 2024. Jadi saya kira itu. Nanti pada kesempatan lain Ya, mungkin ya. orang bisa melakukan brainstorming kira-kira model-model apa. Misalnya ya, jumlah diaspora masyarakat Sangir sudah tahu enggak? Itu yang banyak keluar kelas anak-anak muda itu banyak, orang lebih banyak di luar daripada ada di sini. Karena apa? Karena orang petana semakin mengecil, ya, kemudian ya itu tadi peluang-peluang itu tidak ada. Jadi orang buka itu. Memang ada masalah orang di infrastruktur, karena itu memang harus ada pilihan yang mana orang mau genjot. Dulu kan pernah, Mana yang prioritas? iya dulu kan pernah laut akan itu potensi yang luar biasa kan. Nah tapi kan akhirnya juga saya datang ke Nustar kemarin di Polinustar ya. Polnustar, ya. Itu mereka menggagas nanti ada dan meminta bantuan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menyediakan tanah. Namanya adalah semacam laboratorium kerja. Nah, mungkin dari situ itu jadi, saya kira itu salah satu pikiran yang itu tadi, mau membuka ruang baru supaya ada pilihan-pilihan lain. Ini sebenarnya sampai masalah. Jadi kalau pemimpin itu dia terbuka, pemimpin itu dia berpikir cerdas, maka dia akan berusaha buka ruang baru itu. Tidak perlu dalam 5 tahun itu terwujud, tapi sudah ada roadmap. Nah, roadmap kita kira peta jalan yang dibuat bahwa sekitar tahun 2000 misalnya Sangir 2045 kah, 2020 2050 kah, itu akan menjadi seperti ini. Sudah ada itu tuh pemimpin. Sehingga bukan hanya 2 persoalan ini yang akan kita tagih. Ya. Memang pemirsa Lintas Utara ini pemimpin yang luar biasa, paripurna bagi kita. Tepuk tangan dulu itu yang ada di dalam. Terima kasih. Ini luar biasa. Terima kasih. Sebenarnya kita juga dibatasi waktu. Sebenarnya banyak hal yang mau digali dari politisi andal ini. Kan masih ada waktu. Karena masih ada waktu lain, beliau akan tetap berkunjung ke daerah ini dalam tahapan pemilihan ini. Ya, kita akan tetap menggali potensi-potensi yang ada dalam diri. Mungkin ini Mbak, ini podcast pertama di Sangihe. Jadi mungkin ada anak muda yang di bawah umur orang ini kurang kenal Pak Aba. Jadi lewat podcast ini memperkenalkan itu tuh Abita Kalamingan. Iya. Kalau selama ini ada dengun-dengun di telinga dengar-dengar nama Abita Kalamingan, ini laki-laki ganteng dari Talabit. Laki-laki ganteng dari Sabla. Dari Talabit. Tapi luar biasa ini podcast. Saya juga kaget kok ada podcast. Ini anak-anak muda juga kreatif. Luar biasa. Mulai dari masih banyak sih kurang Mbak. Nanti kalau Abah di DPD jangan lupa nih. Oh iya siap. Terus kalian ini tuh. Ini artinya Abah kepedulian salah satu ini tuh pada anak muda untuk ada ruang untuk berkarya, untuk menyalurkan ada yang di kepala pada orang ya. Selama ini memang salah satu itu tadi. Ruang untuk anak-anak muda masih kurang kan untuk berekspresi kan. Gak apa-apa, orang belak-belakan di sini. Makanya saya juga belak-belakan. Memang kalau belak-belakan jangan sampai orang tahan. Anak-anak muda, ruang ekspresi anak-anak muda yang masih kurang. Siap. Nah, kalau mungkin ke depan salah satu kriteria adalah harus pemimpin muda ya. Ini bagus. Kalau Asianis apa itu suruh tua ada orang. Masih tetap boleh jadi pemimpin. Kan muda dan kolaborasi tua, kan? Bukan, muda dan tua kan saya sudah bilang. Tua itu kan umur, dan muda cuma masalah angka. Masalah angka. Yang penting DP semangat. Kita belum tahu kalau beliau semangat cuma. Ya, nanti habis itu kan beliau masih ke sini, eksis ke sini. Jadi, Mbak kita akan mengakhiri torampe. Tapi kopi kangen ini atau kopi? Kopi nih Mbak. Oh menginum kok kadodo toh? Ini toh. Lintas Utara toh.
Ore. Jadi Mbak Dalam untuk Kompi Lintas Utara. semacam Mbak P menyampaikan untuk masyarakat pesan lah. Masyarakat kita, anak muda. Closing statement. Closing statementnya Mbak. Jadi pertama, orang ini kan Tuhan ciptakan, terlahir menjadi orang Nusa Utara. Orang harus punya tanggung jawab kecintaan terhadap negeri ini. Itu takdir yang maha kuasa. Tidak ada satupun orang yang ada di Nusa Utara punya hak memilih di mana dia harus dilahirkan. Iya, betul. Jadi ketika orang dilahirkan sini, istilah Tampungang Lau, anak useng ketau, dan kemudian anak useng bau dan sebagainya, itu bukan hanya sebuah simbolisasi yang orang keluarkan dari mulut, tapi itu harus berangkat dari jiwa. Itu penting, ya. Sekali lagi, karena memang Tuhan punya maksud kenapa orang lahir di, kenapa Abi Takalamingan lahir di sini, Kenapa harus Takalamingan ya? Ya, kenapa harus Takalamingan, bukan Hirayo Van ya, Bosten betul, atau ya, apa, betul. kan? Jepang Ya, gitu. misalnya kalau mau boleh pilih di Belanda. Minimal saya untung pernah jajah po orang Sangir. Kan begitu, tapi tidak bisa. Orang terlahir di apa namanya, Nusa Utara. Itu artinya Tuhan punya maksud, ya. Mari orang bersatu, dan menurut saya bersatu itu pun bukan berarti orang Nggak ada perbedaan kan? tidak ada perbedaan, bukan. Perbedaan harus dijadikan kekuatan ya. Itu taman bunga juga, kalau bunga tai ayam semua kan ada bagus ya. Tapi kalau dia ada bunga rosi, ada sedikit baduri, ada model bunga apa, bugenvil. Nah, itu kayak Aji Sianis itu bugenvil orang itu. Nah, iya, baduri-duri. Ada yang mimosa, nah, itu kemang, itu ya begitu, jangan apa-apa. Tapi ada bunga apa, bunga melati itu, yang ada bunga ros itu, itu ada bunga macam-macam. Jadi menurut saya keindahan orang justru karena perbedaan itu. Tapi jangan sampai orang perbedaan, ya, kampung A, kampung B, kemudian agama A, agama B, itu menjadi sesuatu yang kemudian membuat orang tidak. Tapi kita percaya di Sangirnya tidak ada seperti itu. Memang dari dulu harmonisasi tetap jalan. Iya. Bahwa perbedaan itu adalah rahmat yang bukan untuk dipertentangkan, tapi disyukuri, kan begitu. Ya, terima kasih. Saya kira itu. Paling terakhir, Pak, satu kata untuk Sangir. Sangir hebat. Sangir hebat. Jadi begitu pemirsa Lintas Utara, demikianlah bincang-bincang kita. Sebenarnya masih banyak hal yang kita bincang, tapi ada next time, ada waktu berikut untuk kita berjumpa di tema yang akan berbeda. Terima kasih untuk semua yang telah mensponsori kegiatan ini. Ada Dinas Perpustakaan, Dinas Kominfo, ada Apotek Agape yang boleh bersama-sama. Terima kasih untuk kita semua. Saya Roni Serang. Kita bertemu di lain waktu. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.